وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarramah, pengatur waktu, pemindah acara Rika dan Ani, mana orangnya? Hilang tanpa jejak. Terima kasih waktunya. Wabil khusus para tuan guru, para kiai, para pimpinan pondok pesantren alladzi lam yuzkar ismuhu li ta'dzim. Mudah-mudahan para guru, para ulama, para kiai dijaga oleh Allah dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Khusus guru kita bersama pimpinan pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia yang gagah, tampan, mempesona, masya Allah, Syekh Kiai Heri Fadli SPDI. Tepuk tangan untuk beliau beserta keluarga. Hidup Darul Fuqaha, hidup Darul Fuqaha, hidup pesantren, hidup santri. Allahu Akbar. Tahlil. Allahu Akbar. La ilaha. Oke. Ya karena sudah siang jadi nggak pocus. Oke, para santri, anak-anakku yang saya cintai, Ananda, anakku, masya Allah. Namanya siapa? Hah? Samson? Hah? Rashid, anjay. Masih kecil, bakatnya sudah luar biasa. Ini harus disupport. Karena bicara di depan banyak orang ini gak gampang. Lihat orang melotot kayak mau makan. Butuh insting yang hebat, butuh mental yang kuat. Maaf, saya manggil mama boleh? Tadi kan dia manggilnya ibu, masih kecil dia mah. Ibu, saya manggil mama. Mama. Jawabnya begini, iya Aa. Bisa? Mama. Masya Allah Kiai, jamaahnya cantik-cantik. Sebagian. Iya, karena di dunia ini yang cantik cuma dua orang. Yang pertama ibu kita, setuju? Yang kedua, walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal, lempeng, tapi dia wanita paling berjasa dalam hidup kita. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, apa kata beliau? Barang siapa seorang suami yang meratukan istrinya, maka Allah akan jadikan rezekinya seperti raja. Tapi barang siapa suami yang menyepelekan istrinya, yang menganggap lemah kepada istrinya, maka Allah akan lemahkan ekonominya. Jadi yakin di balik suksesnya seorang istri, seorang suami, itu ada peran hebat doa seorang. Maka hati-hati Pak, jangan sakiti hati perempuan. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal, betul. Kita mimpin demo ini. Semuanya sehat? Bagus. Terima kasih. Ini baru umur ceramah disuguhin rumput, masya Allah.
Ini kreativitas para santri. Tepuk tangan untuk santriawan santriawati Darul Fuqaha. Hidup pesantren, hidup santri, hidup santri. Peran santri di Indonesia ini luar biasa. Ketika satu pesantren dicoba dilecehkan, ketika satu kiai coba diintimidasi, ketika satu lembaga pendidikan Islam coba diherayan. Apa itu diherayan? Hah? Ya, itu dimainkan. Satu sakit, semua kiai merasa sakit. Mohon maaf, Indonesia tidak akan merdeka tanpa jasa para ulama, para kiai. Indonesia ditebus dengan darah para ulama, para santri. Hidup santri, hidup kiai, hidup pesantren. Allahu Akbar. Nyanyi. Ya, foto dulu, yang bagus. Ya, kiai keren ini. Mari kita saling mencintai, mari kita saling menghormati, karena hidup itu kan saling membutuhkan, betul? Yang kaya jangan som, apalagi yang susah. Bagus nih jamaah di sini kaya nyumbang ke sini, masya Allah. Saya iri, kiai. Terus terang saya iri. Kita seumuran, umur kita sama. Beliau kelahiran 88, saya pun 88. Saya 27 September, beliau 1 September. Kayaknya kita saudara kembar deh kayaknya. Masya Allah, masya Allah. Di sini jamaahnya keren-keren. Min ahlil jannah. Yang duduk paling depan ke surganya paling duluan. Ya udah ya suka. Kecuali yang nyumbang miliar, umurnya panjang. Yang 5 miliar, 500 tahun umurnya. Orang udah pernah mati masih hidup. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Ayo kita merenung yuk betapa singkat hidup ini. Sangat singkat sekali. Baru kemarin kita keluar sekolah, kok sekarang sudah punya anak. Baru kemarin nikah, kok sekarang sudah nimbang cucu. Masya Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waktu berputar sangat cepat. Mama, tolong jangan tidur. Jangan tidur, please. Aku nggak bisa tanpa kalian. Mohon maaf, sehebat apapun penceramah, setinggi apapun dia punya gelar, kalau ceramah sendiri orang goblok. Betul nggak? Jadi ceramah tenar sedikit sombong, sialan. Penceramah tanpa jamaah, dia bukan apa-apa. Pejabat tanpa rakyat, dia bukan apa-apa. Betul. Hidup saling membutuh. Yang ganteng jangan apalagi yang jelek, yang cantik jangan apalagi yang berantakan. Di mata Allah sama enggak? Sama. Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Saya kalau konser satu kali nyanyi 2 juta biasanya. Di sini tepuk tangan doang. I love you jamaah, masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Aku harap kau setia menemaniku sampai acara ini berakhir. Aku nggak mau ditinggalkan, karena nanti Aing ngomong sorangan. Baik, saya langsung ke bahasan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia luar, manusia istimewa sempurna. Allahumma sholli wa sallim. Mana sih kehebatan beliau? Apakah cuma punya sekedar gelar Nabi dan Rasul? Tidak, saudara. Nabi Muhammad dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliau diagungkan oleh yang maha agung. Dan beliau adalah hasil seleksi yang sangat ketat sekali. Ada berapa jumlah para Nabi dan Rasul semuanya? Ya. Ngomong.
Jumlah para nabi dan rasul semuanya itu 124.000. Berapa? Banyak apa sedikit? Dari 124.000 kemudian diseleksi menjadi 313 yang disebut golongan para rasul. Berarti setiap rasul pasti nabi, tapi nggak setiap nabi rasul. Paham? Dari 313 kemudian diseleksi lagi menjadi 20 yang wajib diketahui. Nah, dari 25 kemudian diseleksi lagi menjadi 5 yang disebut ulul. Kenapa disebut ulul azmi? Karena tingkat ketangguhan, tingkat kesabaran mereka di atas rata-rata. Berarti dari 5 ulul azmi kemudian dipilih lagi jadi berapa ibu? Jadi berapa mah? Jadi 2. Jadi 2 yang disebut uswatun hasanah. Siapa yang 2 ini? Pertama Nabi Ibrahim alaihi, yang kedua Sayyiduna Muhammad. Kenapa Allah pilih Nabi Ibrahim, Pak Haji? Kenapa Allah tidak milih Nabi Adam yang punya gelar Abul Bashar, bapaknya manusia? Kenapa Allah tidak memilih Nabi yang terkenal gantengnya tuh? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Atau kenapa Allah tidak memilih Nabi yang premium, kaya, raja, Nabi, istrinya jin, mengerti bahasa binatang? Siapa dia? Nabi Sulaiman ini Nabi yang kelas premium. Masya. Ya dia Nabi, kaya iya, raja iya, ngerti bahasa jin, ngerti bahasa binatang. Bahkan saking hebatnya Nabi Sulaiman, istrinya ratu jin, Pak Haji. Ada yang tahu nama istrinya siapa? Hah? Ratu Balkis. Jadi kalau ada tetangga kasih nama anak Balkis, bisa jadi ini emaknya. Ada dulu, kita keep dulu. Saya ada dulu ya. Wa ila ruhi wa jasadi Haji Muammar Rasyata hadir. Minta delay efek korik, saya mau ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajatal 'aliyah rafi'ah wa ba'athil maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah ikutin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh. Apa? Itu doa mau makan. Lapar gak? Tahan sebentar ya. Insya Allah kamu lapar, aku pun lapar. Bahagiamu bahagiaku, deritamu ya deritamu juga. Saking hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, istrinya aja ratu jin. Allahu Akbar. Ada nggak di sini yang istrinya ratu jin? Kita mah jangan kata ratu jin, Pak Haji. Punya ratu kampung aja, masya Allah. Tiap hari kita berantem. Apa alasan Allah memilih Nabi Ibrahim? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anugerah oleh Allah. Dia punya gelar Abul Anbiya. Apa? Abul Anbiya itu bapaknya para nabi. Karena anak-anak Nabi Ibrahim semuanya jadi nabi. Nabi Ibrahim punya istri dua. Pertama Siti. Pertama Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Dari Siti Sarah lahir bayi laki-laki yang dikasih nama Nabi Ishak. Dan dari Siti Hajar lahir juga bayi laki-laki yang diberi nama Ismail alaihissalam. Jadi antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak satu bapak beda emak. Pak, kalau satu bapak beda emak seneng nggak? Seneng nggak? Ibu-ibu kalau anaknya satu bapak beda emak seneng nggak? Ya. Memang dari dulu sampai sekarang perempuan itu diciptakan begitu. Mereka mampu menahan amarah 1000 tahun lamanya, tapi mereka tidak mampu menahan cemburu walau sedetik lamanya. Betul begitu? Nah sekarang kita hitung-hitungan antara perempuan dan laki-laki, mentalnya kuat laki-laki, kuat perempuan? Hah? Perempuan ya? Perempuan kalau di rumah udah nggak ada apa-apa, minta beras, bini apa suami? Yang minta beras ke orang tua? Istri, Pak. Secara tenaga pun masih hebat perempuan. Mama sambil nyuci bisa sambil gendong anak. Bisa? Sambil masak nasi bisa sambil nunjuin anak. Masya Allah. Dagang gorengan di atas kepala bisa sambil nenteng anak. Pernah gak mama lihat laki-laki nyangkul sambil gendong anak? Gak ada cerita. Dari segi nahan hawa nafsu juga masih hebat perempuan. Betul? Saya mau nanya, mama jawab. Mama kalau gak nemu begituan 1 minggu kuat gak? Masya Allah. 1 bulan? Luar biasa. 1 tahun? Amazing. Sekarang laki-laki ngomong, Pak, kalau nggak nemu begitu 1 bulan kuat, Pak. Jadi mau bicara apapun ternyata masih unggul perempuan. Pantas Sayyiduna Muhammad 23 tahun beliau dakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kunci sukses beliau salah satunya karena ditopang oleh perempuan hebat yang bernama Siti binti Khuwailid. Kiai sudah datang, Kiai. Masya Allah. Udah 2 panggung dia mah. Goceng-goceng lumayan. Kiai Uje Ribon. Gak tahu dari mana barusan. Udah ceramah. Bener? Tapi saya kurang yakin ini. Mana berkatnya? Pos 2. Nah kalau itu saya percaya. Ganteng sih. Mamaku
Jadi kan ceritanya begini. Yang pertama jatuh cinta Nabi apa Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah. Yang ngejar-ngejar Nabi apa Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah. Jadi jangan aneh kalau di akhir zaman ada ustaz dikejar-kejar janda. Memang udah dari sorry. Kan awal cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil barang dagangan dari Siti. Awalnya Siti Khadijah tidak ngeh. Dia nggak tahu ada pemuda hebat yang suka ke rumahnya. Kemudian satu ketika Siti Khadijah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pandangan pertama dibuat jatuh. Pandangan pertama. Well, pandangan pertama dibuat jatuh. Wajar nggak kalau Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah? Wajar. Kenapa? Beliau melihat langsung wajah gantengnya Nabi Muhammad. Beliau melihat langsung bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Kita saja yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, yang tidak pernah memandang wajah mulianya Nabi Muhammad, tidak pernah mencium tangan mulianya Nabi Muhammad, bahkan tidak pernah mendengar suara indahnya Nabi Muhammad, kita dibuat jatuh cinta kepadanya. Apatah lagi orang yang melihat langsung kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang ke rumah, itu Siti Khadijah ngintip, Pak. Kalau ibarat perempuan sekarang ada laki-laki ngintipnya di belakang garden ya, hardeng. Kata Siti Khadijah, wow, Masya Allah, siapakah orang itu sejak tadi mau bertanya, aku malu. Cara kita nih. Kata Siti itu siapa sih? Masya Allah. Nah dia kepo. Tahu kepo nggak? Yang suka dipakai air tuh. Otak kok. Siti Khadijah lama-lama kepo. Dia nanya-nanya nyari informasi ke ajudan beliau. Dia punya ajudan namanya Siti Maisyarah. Ada yang punya nama Maisyarah? Mana? Kata Siti Khadijah, Maisyarah, ta'al kesini, ke dia. Ada apa bos? Apakah kamu tahu pemuda yang namanya Muhammad? Oh iya. Saya tahu. Kenapa bos? Naksir ya? Bagaimana menurutmu tentang orang yang namanya Muhammad? Kata Siti Maisyarah, coba bareng-bareng. Kalau comblang sudah bilang ini aman, udah urusan. Tapi kalau comblang sudah bilang begini, hancur urusan. Kata Siti Maisyarah, yang saya tahu bos, pertama dia ini pemuda Al-Amin. Sejak remaja punya gelar Al-Amin, Al-Fatihah, Al-Amin. Pemuda yang dapat akhlaknya bagus, tutur bahasanya halus, dan dia pemuda keturunan Bani Israil. Sejak kapan Nabi keturunan Bani Israil? Bani Hashim. Jangan malu-maluin Darul Fuqaha loh. Kalau ditanya sama Kiai, Nabi Muhammad turunan Bani Hashim. Astagfirullah. Nabi itu turunan Bani Hashim. Israil. Nih dengerin nih silsilahnya nih, dengerin. Muhammad ibn Abdillah huwa ibn Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Oke, tuh 2, 3.
Oke, coba saya tes satu lagi yang ini bisa apa enggak nih? Kalau bisa terusin, kalau enggak diem. Hehehe. Kini ku telah kembali padamu setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti syafaat, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, oh tiada terkira. Ya, oke. Sampai di sini saya paham. Ini di rumahnya punya alat karaoke. Ya nggak apa-apa, hiburan, biar nggak stres, ya kan? Ku rindu gayamu ketika bermanja. Masya Allah. Ya. Jadi kalau lagu Pak Haji Omar itu gayanya harus begitu, nggak bisa datar. Ku rindu gayamu ketika bermanja. Nah, coba, tuh 2, 3. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan Bani Hashim. Alhamdulillah. Kata Sayyidah Khadijah, Masya Allah, ini sih pemuda nyanyi lagi, pemuda idaman, bener gak? Sikapmu yang penuh ya Allah membuat aku hai mampu pokoknya well, udah mencinta, dengar informasi begitu tambah lama-lama karena memikirkan sosok Nabi Muhammad yang begitu sempurna, akhlaknya sempurna, wajahnya juga bagaimana gak sempurna, kan tadi dibaca sama anak-anak santri kita. Anta syamsun anta nurun anta syamsun ya Muhammad, engkau bagaikan mata. Masya Allah Kiai, kalau sudah dibandingkan wajah Nabi dengan matahari, apa masih ada wajah setampan Nabi Muhammad? Tidak ada. Anta badrun ya Muhammad, engkau bagaikan bulan purnama. Pernah ibu lihat bulan purnama tanggal 14? Indah gak? Indahnya bulan purnama tanggal 14 tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Nabi kita Muhammad. Mama pernah lihat matahari di pantai waktu sore, namanya sunset, sunset ya. Sorry bos, sorry. Indah gak? Indahnya matahari di waktu sore di pantai tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Nabi kita Muhammad. Anta syamsun anta nurun fawqa nuri anta iktiru wa ghali anta misbahu suduri. Ya bareng. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun, ya Habib salamun alaik, salawatullah. Rika, dari mana Rika? Aku mendengar suaramu, tapi kau tidak ada di sini Rika. Saya minta Rika dan Ani naik ke panggung. Anta syamsun anta, karena memikirkan sosok Nabi Muhammad, maka Sayyidah Khadijah sakit ibu 1 minggu lamanya. Ada nggak di antara di sini perempuan yang pernah sakit mikirin laki-laki? Hah? Enggak? Wah, ada nggak di sini laki-laki yang pernah sakit gara-gara mikirin perempuan?
Bisa begitu ya? Ya Pak, kita harus sadar diri Pak. Kita kalah jumlah. Perempuan itu kan makhluk halus. Mereka diciptakan dengan berbagai kelebihan dan keistimewaan. Kita gak bisa memerangi mereka. Ketika di jalan pakai motor, saya ke kiri beloknya, kita turun marah-marah, dia lebih marah Pak. Ya Allah ya Rabbi, jauhkan hamba ya Allah dari emak-emak yang pakai motor sen ke kiri. Agaklah hebat, luar biasa emak-emak, the power of emak-emak ya, karena tanpa perempuan dunia ini gak asik, dunia ini sepi. Nabi Muhammad aja beliau menduda selama 3 tahun, menangis setiap hari karena kepergian Siti Khadijah. Masya Allah. Sekarang mungkin kehadirannya nggak terlalu berharga, tapi setelah dia tiada, Masya Allah. Allahu Akbar. Nangis ya paling 1 jam 2 jam lah. Beda kan nangis perempuan sama nangis kalau laki-laki Pak, kalau kita ditinggal mati sama istri sedih nggak? Diam. Saya nanya kaum saya dulu, Pak, kalau istri kita meninggal, Bapak sedih Pak? Sedih? Sedih dong. Nangis nggak? Nangis, cuman nangisnya begini. Ada yang takjiah cantik, gede. Itu orang mana ya? Belum pernah saya lihat laki-laki istrinya meninggal pingsan. Tapi ketika seorang istri ditinggal mati oleh suami, Masya Allah, udah kayak kehilangan dunia dan isinya. Benar nggak? Pernah nggak mama lihat perempuan pingsan waktu suaminya meninggal? Banyak Pak, kita akuin aja memang benar. Datang kiai, datang guru kita, Kiai Heri, ketua MUI, kata ketua MUI, Bu yang sabar, ini ujian dari Allah, ibu jangan begitu, kasihan nih almarhum kalau nangis terus. Ustaz, bukan masalah sabar, ini hutang bagaimana? Nah, sekarang kita paham. Sekarang kita paham kenapa perempuan kalau ditinggal mati suami nangisnya kejar begitu. Lah modalnya ninggalin. Coba kalau ninggalin warisan 15.000 meter kali berapa? Kali, wah, mudah-mudahan Pak Haji panjang umur Pak. Soalnya kemarin tetangga saya begitu, namanya Haji Rohmat, pembebasan tol 7 miliar. Kalau di Sukabumi kan 7 miliar gede Pak. Sama dia saking senangnya Kiai. Beres MUU tuh mau pencairan. Saya nggak ngomong begitu. Mudah-mudahan panjang umur Pak Haji. Kalau panjang umur bawa yang 5 miliar ke sini. Karena saya dengar, jadi harus ada jatah buat saksi ini. Kalau enggak berkah. Maaf, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bertemulah Sayyidina Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Kata Nabi, ada apakah saya dipanggil ke sini? Kata Sayyidah Khadijah, jadi begini. Semenjak aku memandang wajah dan sejak itu sungguh aku tidak bisa melupakan wajah. Setelah aku pikir, aku menimbang, memperhatikan dan memutuskan
ternyata aku tidak bisa hidup tanpamu. Raqata ainaya syauqan ya Muhammad. Itu ucapan Siti Khadijah itu. Raqata ainaya syauqan ya Muhammad. Coba ibu coba yang ngomong. Enggak datar begitu ngomongnya. Penuh penjiwaan. Raqata ainaya syauqan ya Muhammad. Setiap hari wajahmu menari-nari di kedua kelopak mataku. Di mana aku berada, kemana aku berjalan, wajahmu, namamu selalu menghantui pikiranku. Masya Allah. Tak sehari pun berlalu tanpa anjay. Tak semimpi pun berlalu tanpa dirimu. Terbayang selalu wajahmu. Kata baginda Rasul, lalu apa yang harus saya lakukan? Kata Sayyidah Khadijah, ya Muhammad, maukah kau menikah denganku? Nenek diam. Dengan segala hormat saya mohon diam. Ini Siti Khadijah hanya kejunjungan kita. Kata Siti Khadijah, maukah kau menikah denganku? Tahu ah. Nabi gak langsung jawab, siap, hayu, enggak. Apa kata beliau? Saya harus musyawarah dulu dengan paman saya. Saya punya paman Abu Thalib, kalau kakeknya Abdul Muthalib, kalau pamannya Abu Thalib. Coba kita Pak, ini kita laki-laki normal semua kan? Nih ada janda, cantik, kaya, janda, ngajak nikah. Mau musyawarah dulu, mau langsung gas. Ya, mungkin kalau ketua MUI mungkin begitu. Aku bayangin setengah kota Mekah milik Siti Khadijah, Masya Allah. Setelah Nabi bermusyawarah dengan pamannya, maka diputuskan kata Abu Thalib, wahai keponakanku tercinta, saya tahu Khadijah ini turunan bangsawan, akhlaknya mulia. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Dia punya saudara sepupu namanya Warokoh bin Naufal, seorang pendeta Yahudi yang mengimani kenabian engkau ya Muhammad. Alangkah indah kalau kau menikah dengannya. Kata Rasul, modalnya mang. Ini gimana urusannya, itu janda kaya loh. Kata Abu Thalib, tenang. Karena kau denganku, maka seluruh biaya pernikahan saya yang tanggung. Masya Allah. Kemudian diberikan mahar kepada Siti Khadijah 400 ekor unta. Kalau dikurskan ke rupiah, satu ekornya 100 juta kali 400, 4 miliar. Itu belum tenda, panggung, dangdut. Tenda belum dibayarin. Tentu nggak enak tuh pokoknya. Terima kasih kepada jamaah yang sudah memberikan sedekah. Dapat berapa tadi ya? Pasti gede lah, karena tadi doanya pun apa mulus-mulus itu. Kertas merah yang mulus apa yang halus? Yang mulus-mulus ya. Harusnya ditambah tuh doa tuh sama jawajah yang mulus-mulus. Mama, anjay. Ini kalau banyak mabuk ini. Jadi Rasul itu hasil seleksi yang sangat ketat. Dari Nabi Ibrahim itu kan tadi dia punya gelar Abul Ambiya. Yang kedua, Nabi Ibrahim gelarnya ini Abu Dhaif, bapaknya tamu. Dia itu nggak pernah makan kecuali dengan tamu. Kalaupun tidak ada tamu, tetangganya dipanggil, temenin saya makan. Beda dengan kita mah nggak makan kalau belum pulang tamu. Tapi di sini nanti kita makan sama-sama ya. Kebuli Syekh. Masya Allah, saya seneng kebuli.
Karena saya santri, apa aja seneng. Waktu di pesantren paling bagus itu dapat ikan peda. Tahu ikan peda? Yang matanya dua tuh. Ikan peda nggak digoreng Pak, dibakar. Kepalanya saya buang, masukin ke tungku. Pas hari kedua mau makan nggak ada ikan. Itu kepala saya cari lagi. Itulah hebatnya santri. Maka berbahagialah mama yang punya anak di Darul Fuqaha. Berbahagialah bapak yang punya menantu santri Darul Fuqaha. Berkah. Amin. Menantu mertua pelit tinggal di Ruqyah. Punya istri cerewet. Aku rasa tidak akan sembuh. Wanita hari ini tidak mempan di Ruqyah, tapi di rupiah. Betul begitu? Santri itu mentalnya sudah terlatih luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mondok di Darul Fuqaha Allah jadikan anak-anak waladun sabikun, anak yang derajatnya mengalahkan kehebatan orang tua dari segi kebaikan. Mak bapaknya pedagang, anaknya anggota dewan. Mak bapaknya petani, anaknya jadi kiai. Dan memang jangan jadi kiai semua. Lulusan Darul Fuqaha harus ada yang jadi insinyur, harus ada yang jadi menteri, gubernur, bupati, camat, presiden bahkan. Kalau semua penduduk Bekasi jadi kiai, siapa yang ngurus jembatan? Ya kan? Ada proyek besar jembatan, yang hadir kiai semua. Datang ketua MUI, ahli fikih. Dia bawa kitab Fathul Mu'in. Kata beliau, menurut saya supaya ini jembatan mulus, ini harus suci dari hadas kecil dan hadas. Jadi harus kita cuci dulu. Ahli fikih yang ngomong. Datang lagi ke ahli tafsir. Kata ke ahli tafsir, menurut saya ini jangan lurus, karena hati manusia itu kan bengkok. Gak ada manusia semulia Nabi Muhammad, jadi jangan lurus jembatannya. Biar biayanya nambah dikit. Bengkok. Ahli tafsir ya ngomong. Jembatan selesai. Beres gak? Enggak. Enggak ada tukang tembok di situ. Cukuplah kiai satu, insinyur, ada tekniknya di situ, ada investornya di situ, ada tukang tasnya di situ, selesai. Artinya apa? Anak-anak kita nggak harus jadi kiai. Tujuan mondokin anak itu bukan supaya jadi kiai, bukan, supaya jadi anak soleh. Tahu anak soleh? Bukan yang bapaknya soleh. Anak soleh ini anak yang tidak pernah lupa kepada jasa orang tuanya. Mau jadi apapun dia silahkan, tapi akhir-akhirnya anak tidak pernah membawa emaknya ke panti jompo. Paham gak sih? Coba lihat sekarang di media sosial, di Facebook, di TikTok, banyak anak yang dengan teganya membawa emaknya ke panti jompo. Dua anak perempuan bawa emaknya yang sudah tua, yang sudah pikun, dititipin ke panti jompo dengan alasan saya nggak bisa ngurus ibu saya sibuk kerja, saya sibuk ngurus anak saya sibuk ngurus suami saya. Demi Allah, mak kita ketika ngurus kita tidak pernah mereka bilang sibuk. Tidak pernah mereka bilang capek. Apalagi yang namanya perempuan, dia kan ibu selamanya. Dan kita laki-laki nggak akan pernah bisa dewasa Pak. Sampai kapanpun kita laki-laki nggak bisa dewasa. Waktu kecil dimarahin emak, masuk sekolah dimarahin guru, punya istri, buset. Ada di sini yang suka dimarahin sama istri. Yang mana orangnya? Iya, laki-laki itu nggak bisa dewasa. Waktu kecil nenek udah punya istri. Iya, Bu, waktu netain anak berapa tahun? 2 tahun ya. Itu kalau anaknya perempuan. Kalau laki-laki seumur-umur. Coba tanya bos nih, bos ngomong bos, masih nyusu nggak? Masih tuh
bos aja. Luar biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi Nabi mah istimewa, diutusnya bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Mekah Madinah saja, kafatan linnas, untuk seluruh manusia di dunia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum nasib jarah, Allah nasibkan jarah ke tanah suci Mekah Madinah. Pengen ke sana? Udah daftar belum? Ini seperti orang mau berobat ke Puskesmas. Pagi-pagi pergi dia ke Puskesmas. Dari pagi sampai sore diem, ngomong enggak daftar. Kata petugas, ibu mau ngapain? Mau berobat. Udah daftar belum? Ah nanti juga udah nasib mah dipanggil. Nah ini orang goblok ini. Bilang dulu sama Allah. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad, barang siapa yang ingin segera berangkat ke tanah suci, perbanyak baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama shollaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pengen buru-buru ke sana perbanyak baca sholawat Ibrahimiyah. Pengen lihat dong cahaya dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua merindukan berjumpa dengan beliau, masya Allah. Dalam tafsir Ruhul Bayan, perbanyak membaca sholawat ummi. Tahu sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Baca bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina abdika wa rasulika nabiyil ummi. Kapan dibacanya? Sebelum tidur. Ntar malam ya, mau tidur baca. Udah dibaca tapi gak mimpi ketemu Nabi, malah mimpi dikejar-kejar debt collector. Mungkin belum punya wudhu dulu. Habis wudhu baca. Udah dibaca, belum bisa tidur, ada suami di pinggir. Nah ini nih, pandang wajah suamimu tercinta. Karena memandang wajah suami pahalanya gede. Pahalanya? Coba siapa di antara mama yang suka mandang wajah suami kalau lagi tidur? Tuh 1, 2, 3, masya Allah, keren, ya kan? Lagi tidur pandang. Ya Allah. Nasib. Begini amat ya. Tuh lo kok sangat tantang saya. Kenapa malam ini kok seperti ranginang bubuk? Tapi walau bagaimana kau adalah pintu syurgaku. Siapa yang suka nyium suami kalau lagi tidur? Tahu nggak pahalanya? Ada yang tahu nggak pahala nyium suami? Apa katanya? Hah? Ajar aswad? Ajar itu batu. Aswad berarti berlaku untuk suami yang. Bagaimana nasib kami para suami tampan? Jawabannya begini. Di dalam kitab Bustanul Arifin syarah kitab Tanbihul Ghafilin, apabila seorang perempuan mencium suaminya karena Allah, karena cinta, karena mahabbah, karena takut akan dosa dari Allah, 1 kali mencium maka berguguran 70 dosa. 1 kali nyium berapa dosa? Bagaimana kalau nyerok-cok? Habis dosanya. Bagi orang beriman, Mama, saya mau nanya, Mama beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada Al-Quran. Bagi orang beriman seluruhnya jadi ibadah. Ini ibadah, di mana-mana. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum
tidur di rumah bagi yang beriman semua. Ya salam, Masya Allah. Biar pada berkah pulang dari sini ya. Ini seragamnya bagus-bagus ini. Yang paling depan warna lemon, seger. Ada yang warna hitam, ada yang itu warna apa sih hijau? Hijau camcau ya, hijau cincau. Para guru rata-rata hitam putih. Saya senangnya hitam, kalau enggak putih. Hitam ini lambang dosa saya. Yang paling banyak dosa di sini saya, Bu. Tiap hari saya ceramah, tiap malam ceramah. Ya Allah, ini mulut dihisap. Berat jadi penceramah, makanya mahal. Hisabannya, Pak. Hisabannya. Apalagi sekarang zamannya media, ya kan? Abad entertain. Semua orang punya HP. Kalau direkam, ada ucapan yang salah, viral. Betul nggak? Ada ucapan yang kurang pas atau salah ngomong, udah langsung dibully sama netizen. Dia lupa bahwa manusia tempat salah, dan yang namanya jadi kiai serba salah, Pak. Ada ke masjid tiap hari, nggak ada yang muji, nggak ada. Pak kiai rajin juga. Apa dia ngomong? Wajar. Namanya juga ustad. Mang dia mah di masjid mainnya, begitu. Tapi satu hari nggak ada ke masjid, buset. Itu yang bikin status. Ustadz kok nggak ke masjid? Ya Allah, ya Rabbana. Jadi ustadz jadi kiai itu bukan keinginan, kehendak Allah. Berat Umi, Mama, berat. Berat. Makanya berat. Berat. Di dunia direkam, di akhirat nanti dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi pimpinan pesantren hari ini berat, Kiai. Berat. Dulu mah aman-aman aja. Sekarang santri bantuin Kiai ini, dibilangnya apa? Vandalisme. Santri jalannya apa sih? Ngerondang apa ngerondang? Ngesot. Santri ngesot depan guru, dibilangnya perbudakan. Ya Allah, ya Rabbana. Mereka yang tidak pernah mondok gak akan tahu bagaimana indahnya seorang santri. Mereka yang tidak pernah di pesantren gak akan pernah tahu bagaimana mencari berkah dari seorang guru. Ngaji itu susah, Pak. 15 tahun belum tentu jadi kiai. Udah gitu seluruh badan penuh. Apa namanya? Buduk. Bahasa di sini apa? Koreng. Korengan. Kamu pikir aku gak korengan? Sebelum jadi penceramah setampan hari ini, sebelum Ustadz Uje Ribon seganteng hari ini, sebelum Kiai Heri segagah hari ini, beliau berdua pernah mondok. Aduh, tiap hari Pak sambil nunggu nasi matang gini aja. Gitar. Sungguh terpaksa aku menyanyi, membawa suara jeritan. Wah, okay. Memang model-model ceramah hari ini harus begitu. Kalau ceramahnya serius, fokus, nerangin agama, kiainya duduk sambil merem, bubar jamaah. Para jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu adalah pas dia bangun, memang. Tapi masih ada aja orang yang usil gitu. Kok Kiai ceramah ngebodor gitu kan. Kok ceramah sambil nyanyi. Saya bilang begini, itulah cara saya biar mahal.
Soalnya nggak setiap penceramah bisa ngebodor, enggak. Dan nggak semua penceramah bisa ngebangkitkan gairah jamaah, enggak juga. Saya nggak mau ceramah sambil ngelawak, sambil nyanyi. Saya pengen serius sebetulnya. Cuman resikonya yang dengerinnya pun kalau nggak tidur pulang. Sementara kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ceramah ini nggak akan masuk ke hati pertama apabila jamaahnya tidur. Sehebat apapun penceramah, kalau jamaahnya tidur, manfaat nggak? Nggak. Yang kedua, ceramah nggak akan masuk ke hati kalau ceramahnya budak, kalau jamaahnya budak. Kata Kiai, betul. Jamaahnya, hah? Ya jadi begitu. Ya, ini mah kita ngomong dari hati ke hati lah. Menyalahkan itu mudah. Jadi pemain, jadi penonton paling mudah. Yang sulit jadi pemain. Kita lagi nonton bola nih, pan ribut sendiri ya. Mana sih? Coba lu yang main. Ada buat lari, ada buat tendang. Kan begitu. Jadi jangan mudah mencari kelemahan orang, jangan mudah mencari kekurangan orang. Diri kita terlalu banyak kekurangan. Saya berangkat dari Sukabumi tadi jam 7 pagi. Gak apa-apa katanya juga. Sialan. Ya, terserah lu. Yang penting lu bahagia. Ya, terus. Saya istirahat di Masjid Ar-Rahman tadi. Bareng sama Kiai Syarif, sama Abah tadi. Dijemput, langsung masuk ke sini. Pas lihat, waduh ini bangunannya Masya Allah, bangunannya mewah, tanahnya luas, keren. Saya dalam hati mikir, apa ini kiainya kaya, atau dia punya warisan, atau dia tadi sempat banyak pertanyaan. Setelah dijelaskan, oh ternyata bukan kiainya yang kaya, yang maha kaya Allah. Allah yang mendatangkan kekayaan kepada jamaah, dan jamaahnya hatinya kaya. Walaupun hartanya kaya, kalau hatinya nggak kaya, nggak mungkin nyumbang. Bener nggak? Tapi karena jamaahnya hatinya kaya, alhamdulillah. Aku lihat ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Akan jadi saksi di hadapan Allah. Nih, pohon ketapang jangan dibawa pulang ya. Ini akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Kita pernah duduk di sini karena Allah, karena guru, karena Nabi. Kalau bukan karena Nabi, nggak mungkin Pak Haji mau panas-panasan di situ, Pak Haji. Kalau bukan karena Nabi, nggak mungkin Mamah dari pagi, dari jam berapa duduk di sini? Allah, dari jam 7 duduk di sini, nahan pegel, nahan panas, nahan ngan, nahan ger, nahan lap, nahan ken. Ya, semua melakukan demi satu tujuan, mengharap ridhonya Allah. Pulang dari sini barokah. Berkah ini maulid, saya doakan yang di rumahnya punya masalah, Allah selesaikan masalah. Yang di rumahnya ada yang sakit, Allah sembuhkan dia penyakitnya. Yang di rumahnya punya hutang, pulang dari sini bayar. Mana aja bayar. Mau hutang duit atau hutang janji. Barangkali bapak pernah punya janji sama istri, lupa, ingetin bu, kasihan. Kata ibu begini, ayah inget gak dulu? Kenapa? Waktu dulu ayah merayu aku, kan ayah pernah janji kalau sampai kita nikah, ayah mau bikin anak. Bukan, ayah janji loh mau bikinin aku pulau. Kata suaminya, tuh kamar di atas bantal. Karena janji adalah lagi pacaran mah indah pak, benar nggak? Cuma sayangku di dunia, Masya Allah. Cuma ngomong
cintaku di dunia tanpa hampa ku rasa dunia itu dulu lagi pacaran, perempuannya jatuh, ditolongin gak? Sini tangannya. Gak rela kau jatuh disusukan. Harusnya kau jatuh di hatiku. Oh itu dulu. Bagaimana dengan hari ini? Yang sudah punya anak 5, apakah masih seperti itu? Oke. Istrinya jatuh. Malah gede lagi. Ditolongin apa dimarahin? Gimana ngomongnya? Sabar. Emang Rasulullah kalau sama Siti Khadijah gak pernah berantem? Kayaknya enggak deh. Karena sejarah gak pernah bilang. Kalau dengan Sayyidah Aisyah pernah, tapi bukan berantem. Siti Aisyah cemburu kepada Siti. Ceritanya malam-malam Nabi tidur dengan Siti Aisyah, tengah malam mimpi ketemu dengan Siti Khadijah yang sudah lama meninggal karena rindu dipanggil oleh baginda Rasul. Khadijah. Ini Siti Aisyah belum tidur, dengar merah wajahnya, cemburu, tapi nggak langsung nyekek. Istri Nabi, pagi-pagi baru lapor. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, malam tadi kau tidur denganku, kau memanggil Siti, aku cemburu. Ceritakan kepadaku apa kelebihan Siti. Bukankah dia sudah wafat? Aku lebih cantik, aku lebih muda. Kenapa kau masih manggil-manggil namanya? Ya Rasulullah. Nabi senyum. Apa kata Nabi? Ya Humairah. Nabi mau gitu kalau manggil istri. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Romantis gak? Maka kalau dipanggil sama abah gimana ngomong? Malu. Tapi memang panggilan tergantung bebengetan. Artinya harus sesuai dengan situasi dan kalau keluarga pejabat, papi, mami wajar. Keluarga kiai, abi, umi, pantes. Sok. Laki-lakinya tukang ke sawah, emaknya tukang ke kebun, manggil papi mami, enak gak? Banget gak enak. Kata istrinya, papi hari ini gak tugas. Kata lakinya, insya Allah rencananya papi hari ini mau macul. Mami itu udah rapi, mau ada agenda apa hari ini? Mami sih mau ngalah tutut. Salah nggak? Enggak, cuma anak yang denger. Itu masalahnya. Satu, Nabi nggak pernah manggil nama, beliau memuliakan istri-istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sallu abtadi wal imla bismillatil aliyah mustadiru faidul barakati ala ma analau wa. Nabi mah kalau manggil istri sayangku manis kesini, terus mana lagi? Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main.
Oh, sampai situ. Dengan baginda kau pernah main? Berarti lari-lari di rumah itu bagus. Kalau mau nyontoh Nabi, ntar pulang dari sini, ya? Iya. Suami ada di rumah, mama pulang dari sini, kata mama, ayah kejar aku. Kata lakinya, hah? Kalau orang Sunda bilang iindiaan. Tahu iindiaan? Usut istrinya masuk kamar bawa selendang. Kabhi kushi kabhi gam najrane tere. Semua. Suaminya mikir, ya Allah, apa istri saya sakit? Kita mah susah mau begitu-begitu. Nggak sampai ke situ juga, nggak harus begitulah. Sunnah Rasul itu saling menghargai, jangan kasar kepada istri, jangan kasar kepada suami. Terus sunnah Nabi apa lagi? Makan bareng di rumah, berjamaah makan. Lakinya di dapur, istrinya di teras orang, anaknya diganti, ya. Terus Nabi dengan istrinya itu sunnahnya apa? Suka mandi bareng. Kalau yang muda sih model kita nih, yang masih muda-muda masih aman, ya kan? Mama, coba kau buka kutangmu. Pas dibuka, Masya Allah. Ini kalau aki-aki nenek-nenek, Mama, coba kau buka. Astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim. Pesan terakhir. Sekarang di sekolah, di mana-mana lagi musim bullying. Kita berikan pendidikan kepada anak kita. Nah, kamu jangan pernah ngebully orang, tapi jangan pernah mau dibully. Jangan pernah ngebully orang, tapi jangan pernah mau dibully. Sekarang undang-undangnya sudah jelas, 7 tahun penjara bagi pelaku bullying. Naudzubillahimin. Allah jauhkan, mudah-mudahan Allah jaga pesantren ini, Allah jauhkan dari musibah apapun kepada anak-anak kita yang sedang mondok di sini. Karena kelihatannya bagus ini konsepnya, masya Allah, kekeluargaannya keren. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah tentunya anak bisa sukses, ya. Harus ada peran orang tua yang aktif. Ketika menerima aduan dari anak, jangan langsung telusuri, tabayun, datang ke kiai, datang ke pesantren. Pak Kiai, mohon maaf, ada laporan dari anak saya, katanya anak saya dirundung, dibully. Benar apa enggak? Tanya baik-baik. Jangan main lapor. Bukan menutup-nutupi kasus, tidak, tapi telusuri dulu kebenarannya. Kalau sudah jelas A1, baru ada pihak yang berwajib. Ini biasanya belum apa-apa udah viral duluan. Viral, bukan pilar, viral. Yang suka dipakai ibu-ibu tuh yang buat KW, spiral. Jadi harus tabai mencari kebenaran. Pak, anak saya ini katanya kemarin sama teman-temannya, kenapa? Kupingnya hilang satu. Awalnya ada kupingnya nggak? Enggak sih, dari rumah nggak ada kupingnya. Jadi beda konsep, beda sistem, Pak. Kalau zaman kita nih yang sudah tua-tua pasti ngalamin ditimpuk pakai penghapus, dicepret pakai bambu. Lah kita mau lapor, mau bilang ke orang tua malah ditambahin, bukannya dibela. Kan dulu begitu. Sekarang dikit-dikit lapor, dikit-dikit. Orang tua harus
tidak akan sukses ilmu seorang anak apabila sudah tidak ada rasa hormat kepada guru daripada anak-anak kita. Paham? Hai manusia, hormati yang melahirkan dan membesar, darah dagingmu dari air, nenek, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ibu, mama mau nanya, aku mau nanya, waktu ngidam repot gak? Kenapa bikin lagi? Waktu ngelahirin sakit? Wajar. Masuk 2 on, keluar 3 kilo. Memang tidak seimbang antara pemasukan dengan ya. Sampai banyak ibu yang meninggal dunia tatkala melahirkan anak-anaknya, betul? Maka untuk anak-anakku yang sedang mondok, kalau kalian mau sukses dunia akhirat, pertama hormat kepada guru, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan berbakti kepada guru karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, karena sudah siang dan perut saya sudah keroncongan, nanti kita sama-sama menyatu. Tahu menyatu? Menyatu itu makan bareng, namanya menyatu. Makan bareng ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya. Jangan lupa doain Darul Fuqa biar semakin barokah, biar semakin jaya ila yaumil qiyamah. Yang punya media sosial boleh di follow di akun TikTok AA Roma Muda Sukabumi, RHOMAMUDA. Silakan di follow, di DM. Nenek-nenek gak usah, suka panas sampai. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ocehan dan suara aku. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kalau ada yang benar ambil yang baik, buang yang jeleknya. Wa kun akhiril mubtadi musami'an wa kulli islahil fasadi nasihat wa aslihil fasada bita'amuli wa in badihatan fala tubaddili. Syekh Mantek berkata, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, kalau lidah lukai hati kemana hendak obat dicari. Aku mohon maafkan segala salah dan hilafku, karena mungkin kita gak akan ketemu lagi. Kalaupun ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena aku gak bisa setiap hari kesini. Hari ini pun saya harus ke Cibubur nanti malam. Jamaah gak usah ikut karena nyusahin. Kita saling doakan saja. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia, nanti kita ketemu lagi di dalam surga, bisa berjumpa dengan kekasih kita, baginda mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ada pantun terakhir boleh? Karena tadi si Dede tadi pantun, juga mau pantun ya. Kucing kurus ya nona mandi di papan. Kucing kurus ya nona mandi di papan. Cakep. Mandi di papan ya nona belakang rumah. Cakep. Badanku kurus ya nona bukan gak makan. Siang dan malam terbayang wajah jamaah. Sallallahu Rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini ibu-ibu paling semangat ya Pak Kiai ya. Hah? Paling semangat mamanya. Makan. Mak-mak